Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mohon izin melalui channel adikku sayang Ariesto G Media Channel. Aku mohon izin untuk sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati, para muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan Pendeta Esa Rasoru. Dibilangnya Ustadz Kiai Nama tidak galak, melempem, ditanya dan sepertinya itu tidak bisa menjawab ya. Dan tidak segalak ketika ada bersama Ariesto. Lebih baik Ustadz Menahem Ali aja ya. Kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu, jadi saya bawa apa yang saya ini kayak nama gitu ya kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah yang tidak suka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang marah-marah di mana-mana itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak mikirin Anda, saudaraku. Anda sudah menerima keberkahan Allah, rahmatan lil alamin, ya. Gitu. Anda sudah berada di dalam keselamatan itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak pikirin Anda puas atau tidak. Saya dakwah. Dan dialog itu diizinkan Allah adalah sebagai hadiah buat saya untuk berdakwah tentang betapa santun dan bertata kramanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Rasulullah, kepada para pendebat muslimin yang mendebat orang Kristen. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menjatuhkan pendebat Kristen. Sekali lagi, rugi, buang waktu kalau kita memikirkan untuk menjatuhkan lawan debat kita yang adalah pendeta atau orang Kristen. Rugi kita buang waktu. Kenapa? Membuang-buang dakwah yang diberikan Allah kepada kita. Dakwah adalah ibadah kita. Dakwah adalah ibadah kita. Bukan kita jadi ngetop, bukan. Bukan kita jadi sama dengan orang Kristen. Kalau kita keras menjatuhkan dia, mempermalukan Pak Pendeta Esra malam itu, apa bedanya saya dengan mereka? Ya, yang ingin saya sampaikan malam itu adalah kepada jemaat yang ada dimanapun mereka berada, jemaat Kristen yang ada, yang Allah rindu untuk menaruh hidayah di dalam hati mereka, supaya mereka berpikir dengan satu hal, apa? Yesus sembuh dan Yesus tidak pernah mati. Tidak ada kematian Yesus di kayu salib. Itu aja tujuannya. Itu rahmatan lil alamin. Itu keislaman. Islam tidak menghinakan Nabi Allah, Rasulullah, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, tidak. Itu kunci dialog. Dialog itu bukan interogasi orang Kristen lalu mempermalukan mereka, bukan. Kalau tujuan debat itu untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang Kristen, apa bedanya kita dengan orang Kristen pemakan babi? Saudaraku sayang, muslimin wal muslimah, melalui G Media Channel aku ingin sampaikan, dakwah di dalam Islam adalah menyampaikan bahwa agama yang benar-benar kasih, santun, menghormati dan sayang kepada agama yang tidak sama hanya Islam. Kalau Anda tidak suka, Anda jadi Kristen, baru Anda maki-maki dan Anda jatuhkan itu lawan debat Kristen Anda di dalam satu dialog. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan santun, tata krama, serta kasih. Syukran. Saya minta maaf jika kata-kata saya ada yang salah di debat itu, yang tidak berkenan, doakan Kiai Nama. Saya minta maaf. Bung Ade, di Media Channel, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia
menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ustadz Kainama setelah debat dengan Pak Esra Soro dan babak belur, dia membuat klarifikasi. Dan memang dia mengatakan bahwa ada begitu banyak orang Islam yang kecewa dengan dia. Kenapa kecewa dengan dia? Karena debat kemarin memang dia babak belur. Mau membuktikan bahwa dia membuktikan bahwa Yesus tidak mati, tetapi sembuh. Tetapi data-data yang diberikan malah tidak valid. Apalagi dia memberikan data-data dari Alkitab, memang tidak valid. Hanya perkataan yang sangat lucu adalah membuktikan bahwa Yesus tidak mati adalah memang tidak ada bukti. Itu kan sangat konyol. Bagaimana dia mengaku bahwa dia sekolah S3 sampai Haifa, tetapi ketika membuktikan sesuatu hanya perkataannya singkat bahwa Yesus membuktikan Yesus tidak mati, ya tidak ada bukti. Itu kan bagi saya seorang yang bilang dokter sampai Haifa, tapi kalau membuktikan sesuatu yang begini, ya anak TK pun bisa, anak sekolah minggu pun bisa, Pak Ustadz. Anak sekolah minggu pun bisa. Nah, Ustadz Kainama tidak memikirkan Muslim saat dia debat, karena katanya Muslim sudah dapat keselamatan. Keselamatan dari mana? Keselamatan di Islam saja masih perlu dipertanyakan. Kalau Kristen jelas, karena ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sana ada jaminan keselamatan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit, dan tinggal percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu ada, atau keselamatan itu kita dapat. Terus dia mengatakan bahwa debat kemarin dia tidak mau galak-galak. Wow, sudah lembut ya Pak. Kalau di YouTube, di video, di tempat lain malah galak banget gitu loh Pak. Dia tidak mau galak, dia mau santun dan bertata krama. Pak, debat kemarin kamu berkoar-koar pun tidak apa-apa. Karena di YouTube kamu berkoar-koar, bahasamu yang begitu sok-sokan keras. Padahal waktu debat ilmiah malah tidak keras. Karena memang kamu tidak tahu apa itu kekristenan. Terus kamu bahas apa? Memang kamu tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Terus kamu bahas apa? Begitu bodoh dan dungunya kamu. Sehingga ketika sudah mau debat berhadapan dengan orang Kristen secara langsung, malah kelihatan dungunya, kelihatan bodohnya. Tetapi kalau di tempat-tempat channel yang lain, channel YouTube yang lain, atau di tempat khusus berkumpulnya orang Islam, kamu berkoar-koar biar orang Islam kelihatan kamu pintar, padahal berkoar-koar kosong semua. Kalau mau debat kayak kemarin, hanya katakan bahwa membuktikan Yesus kalau tidak mati, ya tidak ada bukti. Ya saya juga bisa Pak, atau anak SD juga bisa, anak sekolah minggu juga bisa Pak. Pak, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tetapi sembuh, orang Kristen mana yang mau percaya sama Anda? Orang Islam saja kadang kecewa dengan Anda kok. Kenapa? Karena Anda tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. Data-data yang Anda berikan pun tidak valid. Kalau kita lihat dari bapak-bapak gereja pun, semua mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Terus apa yang mau Anda katakan? Jelas umat Muslim kecewa dan marah sama Anda. Karena Anda tidak punya bukti yang valid ketika debat, sehingga mereka kecewa. Selama ini mereka lihat di YouTube, mereka lihat Anda mungkin secara live dan berkumpul sama, kelihatan yang berkoar-koar. Tetapi ketika debat secara langsung dengan Pak Esra Soro dan juga pendeta-pendeta yang hadir pada waktu itu, malah Anda nol dan kelihatan bodoh dan dungu. Memang kelihatan sangat dungu ketika debat kemarin dan kalah, betul-betul kalah. Jadi saran saya Pak Ustadz Kainama, lebih baik tak usah berdakwah dan singgung agama Kristen, karena Anda sangat-sangat tidak mengerti tentang Kristenan. Lebih baik mulai sekarang stop
bahas tentang kekristenan. Lebih baik Anda sekarang orang Muslim, maka saya minta kepada Anda, pembahasan Anda tentang mau berdakwah dimanapun, bahaslah tentang Al-Quran. Karena Anda itu orang Muslim, harusnya bahas supaya orang Muslim itu mengerti tentang Islam itu sendiri, paham tentang Al-Quran. Maka jangan sampai pemahaman Anda tentang Al-Quran tidak ada, nol. Sehingga Anda ketika berdakwah hanya bahas tentang kekristenan. Jadi lebih baik umat Muslim harus tahu ya, sekali lagi, umat Muslim harus mengerti bahwa ketika ustadz mau berdakwah, biarlah berdakwah tentang Muslim Al-Quran, dari Al-Quran sendiri, sehingga menambah wawasan kalian, supaya kalian mengerti tentang Al-Quran. Kalau orang berdakwah dan menggunakan kitab lain, itu perlu dipertanyakan, dan kalian juga harus bertanyakan itu. Kami datang untuk, istilahnya kalian harus katakan bahwa kami datang untuk iman kami bertumbuh lewat pengajaran kalian. Tetapi kalian datang malah mengajarkan dengan dari agama kitab lain, kan ngawur. Jadi sekali lagi umat Muslim perlu harus mengerti bahwa segala sesuatu pengajian itu harus berlandaskan dari Al-Quran sendiri, jangan dari kitab orang lain. Apalagi sekelas Ustadz kayak nama Ustadz Yahya Loni dan juga Dodi Tan, mereka ini selalu memakai Alkitab untuk membahas secara ngawur dan secara dangkal. Jadi orang-orang yang tak tahu percaya mereka lagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.